Sel adalah unit fungsional, struktural, dan hereditas terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit terkecil berarti setiap fungsi yang dijalankan oleh makhluk hidup akan berawal dari tingkat sel. Contohnya, makhluk hidup bisa bereproduksi, sel juga bisa bereproduksi. Makhluk hidup bisa melakukan ekskresi, sel juga dapat melakukan ekskresi. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran yang membungkus inti, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik yang umumnya terdapat pada bakteri, dan sel eukariotik, misalnya pada hewan dan tumbuhan. Nah, sel prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Nah, perlu diketahui jika membran inti tidaklah sama dengan membran sel. Membran inti merupakan membran yang menyelubungi inti sel. Nah, sehingga isi dari nukleus tidak bercampur dengan sitoplasma. Dikarenakan pada sel prokariotik tidak memiliki membran inti, maka isi dari nukleus akan bercampur dengan sitoplasma. Perbedaan selanjutnya adalah terdapat pada sistem endomembran. Sistem endomembran sendiri merupakan suatu kumpulan organel sel yang membentuk sistem kesatuan yang saling mempengaruhi antar satu organel dengan organel sel yang lain. Secara umum, organel-organel yang termasuk ke dalam sistem endomembran ini mencakup membran inti, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan beberapa jenis vakuola. Komponen sel pertama yang akan kita bahas adalah membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu lapisan yang sangat tipis yang dikenal dengan membran sel. Membran sel juga disebut sebagai membran plasma atau plasmalemma. Semua sel memiliki membran sel. Nah, pada sel hewan, membran sel merupakan lapisan yang paling luar karena tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan sel tumbuhan. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel. Hal ini dikarenakan membran sel bersifat selektif permeabel. Maksudnya hanya zat-zat tertentu yang dapat masuk. Membran sel memiliki rangka dasar yang tersusun atas dua lapis senyawa lemak atau yang kita kenal dengan lipid bilayer. Lemak atau lipid yang menyusun membran sel adalah jenis fosfolipid, yang artinya berikatan dengan molekul fosfat. Satu unit fosfolipid terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik yang artinya tidak menyukai air yang tersusun atas lipid. Satu unit fosfolipid berpasangan dengan kulit fosfolipid lainnya yang posisinya itu saling berlawanan sehingga membentuk dua lapisan fosfolipid bilayer. Selain lipid, membran sel juga tersusun atas protein. Protein tersebut dapat diibaratkan sebagai tiang-tiang rumah untuk menunjang rangka dasar dari membran sel. Ada dua macam protein penyusun membran. Yang pertama, protein integral, yang letaknya menembus kedua lapisan lipid dan berfungsi menyatukan kedua lapisan lemak. Yang kedua adalah protein perifer, letaknya menempel di permukaan lapisan lipid. Protein dan lipid ada yang berikatan dengan polisakarida atau karbohidrat, membentuk glikoprotein dan glikolipid. Berikut ini menunjukkan struktur membran sel berdasarkan model mosaik cair atau fluid mosaic models. Baik, sekarang kita beralih ke organel sel selanjutnya, yaitu nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan dan pengendalian aktivitas yang terjadi di dalam sel.
Jika nukleus yang ada di dalam sel dirusak, maka sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangan dan lama-kelamaan akan mati. Sebagai contoh, jika nukleus organisme bersel satu, misalnya amuba, diambil, maka amuba itu hanya dapat hidup selama beberapa hari, tetapi ia tidak dapat makan dan membelah diri sehingga akhirnya mati. Nukleus memiliki bentuk yang bervariasi, antara lain bulat, oval, lonjong, atau gepeng. Pada beberapa jenis sel, penimbunan bahan-bahan di dalam sitoplasma mengakibatkan nukleus menjadi gepeng. Misalnya penimbunan hasil sekresi dalam sel kelenjar atau penimbunan lemak dalam sel-sel adiposa. Sebagian besar sel hanya memiliki satu nukleus dengan beberapa pengecualian, antara lain sel-sel bulu tapis phloem dan sel-sel darah merah pada mamalia. Paramecium dan sebagian besar jamur Basidiomycota memiliki dua nukleus. Nukleus tersusun atas tiga komponen utama, yaitu membran inti, cairan inti, dan anak inti. Pertama-tama, mari kita bahas membran nukleus. Membran nukleus atau selaput inti bisa disebut juga sebagai karioteka, membatasi daerah nukleus dengan sitoplasma. Membran ini terdiri dari dua lapisan, yang dipisah oleh ruang sempit atau celah yang disebut perinukleus. Membran nukleus 3 kali lebih tebal daripada membran sel. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, membran nukleus terlihat memiliki banyak pori. Nah, melalui pori-pori inilah berbagai zat keluar masuk dari dan ke dalam nukleus. Pada bagian luar nukleus, banyak terdapat ribosom dan seringkali berhubungan dengan retikulum endoplasma, baik retikulum endoplasma kasar maupun retikulum endoplasma halus. Selanjutnya adalah cairan inti atau nukleoplasma. Cairan inti atau nukleoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam nukleus. Di dalam nukleoplasma terdapat enzim, protein, ion, nukleotida, dan kromatin. Kromatin merupakan istilah bahan nukleus yang berisi DNA. Dengan menggunakan mikroskop, kromatin terlihat seperti benang-benang kusut. Selama pembelahan nukleus, kromatin memadat dan berubah menjadi kromosom. Yang terakhir adalah anak inti atau nukleolus. Di dalam nukleolus terdapat berbagai macam reaksi sintesis asam ribonukleat atau RNA yang digunakan untuk aktivitas sintesis protein dan pembentukan ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk menyintesis protein. Oleh sebab itu, pada sel-sel yang aktif melakukan sintesis protein seperti sel pankreas, nukleolus terlihat besar. Nukleolus ini memiliki ukuran yang bervariasi pada tiap sel. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Jika dilihat dengan mikroskop cahaya, mitokondria terlihat seperti butiran-butiran kecil, batang, atau filamen dengan ukuran yang sangat beragam. Nah, mitokondria ini terdapat pada semua jenis sel dengan jumlah yang bervariasi, tergantung pada selnya. Pada sel-sel yang melakukan aktivitas tinggi, misalnya sel hati dan sel otot, jumlah mitokondria mencapai ribuan. Mitokondria diselubungi oleh dua membran yang masing-masing terdiri atas fosfolipid bilayer serta sekumpulan protein yang tertanam di dalamnya. Membran luar mitokondria bertekstur mulus, sedangkan membran dalam berlipat-lipat. Nah, pelipatan membran dalam ini disebut dengan krista. Fungsi dari krista sendiri adalah untuk memperluas permukaan membran dalam reaksi respirasi. Membran dalam membagi mitokondria ke dalam dua kompartemen. Yang pertama adalah ruang antar membran, merupakan wilayah sempit di antara membran dalam dan membran luar. Kompartemen kedua adalah matriks mitokondria, diselubungi oleh membran dalam. Matriks ini banyak mengandung enzim yang berbeda, serta DNA mitokondria dan ribosom. Enzim-enzim di dalam matriks mengkatalisis beberapa langkah respirasi seluler.
Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mitokondria adalah pembangkit energi bagi sel. Energi dihasilkan dalam bentuk ATP dan digunakan untuk seluruh aktivitas sel.